Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi bersama saya di sini Dextra Ananda Dosi Septeva dengan NIM 41241503. Oke teman-teman, dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang pertanian organik yang pasti untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Sekarang, banyak orang ingin memulai hidup sehat, namun bingung di mana sih cara memulainya. Nah, salah satu cara simpelnya yaitu makan makanan sayur yang sehat kan? Nah, makan makanan sayur ini dihasilkan dari pertanian organik loh. Tapi sebenarnya pertanian organik itu kayak gimana sih? Hari ini kita akan bahas 5 hal penting. Yang pertama, sejarah pertanian organik. Yang kedua ini plus minus dibanding pertanian kimia. Yang ketiga, mengubah lahan kimia jadi organik. Yang keempat, standar organik di Indonesia dan IFOM. Yang terakhir ini, mungkinkah pertanian organik ini diterapkan di Banyuwangi? Oke, langsung saja yang pertama, sejarah pertanian organik. Banyak orang mengira pertanian organik itu pertanian kuno atau kembali ke zaman dahulu. Padahal, gerakan pertanian organik modern baru dimulai dari abad awal ke-20. Ini adalah reaksi terhadap penggunaan pupuk kimia sintesis yang terlalu berlebihan. Tokoh penting seperti Sir Albert Howard yang berada di Inggris dianggap bapak pertanian organik modern. Mulai sadar bahwa kesehatan tanah ini adalah kunci dari pertanian organik. Pergerakan ini semakin kuat setelah revolusi hijau. Revolusi hijau ini memang meningkatkan produksi pangan secara masif, tapi juga membawa dampak negatif, yaitu ketergantungan pada pupuk kimia dan pestisida, serta kerusakan lingkungan. Jadi, pertanian organik ini merupakan kembali ke alam, tapi dengan landasan fokus pada kesehatan tanah, ekologi, dan keberlanjutan. Untuk yang kedua yaitu keunggulan organik. Jelas yang pertama ini lebih baik, tidak ada residu pestisida, tidak mencemari air, dan sangat baik untuk keanekaragaman hayati. Contohnya mikroba tanah dan serangga-serangga baik bagi tanaman. Kalau dari segi kesehatan tanah, ini yang paling utama. Pertanian organik itu membangun tanah jadi lebih subur, gembur, dan kaya bahan organik dalam jangka panjang. Untuk produknya bebas dari residu pestisida kimia sintesis. Adapun kekurangannya loh, di masa transisi produksinya mungkin lebih rendah dibandingkan kimia yang dipaksa panen. Butuh lebih banyak tenaga kerja, misalnya untuk menyiangi gulma secara manual atau membuat kompos. Biaya sertifikasinya juga, kalau mau diakui resmi, biaya sertifikasi yaitu bisa dikatakan mahal. Penampilan produk kadang bentuknya tidak seragam atau ada sedikit cacat, misal bekas gigitan ulat yang justru membuktikan dia tidak diracun. Masuk ke materi yang ketiga, tahap konversi dari kimia ke pertanian organik. Jadi, petani ini tidak bisa hari ini pakai kimia, besok langsung pakai bilang organik. Ada masanya, yaitu masa konversi.
Ini adalah periode wajib, biasanya 2-3 tahun, di mana lahan dibersihkan dari sisa-sisa kimia. Adapun tahapan sederhananya, yang pertama yaitu stop total. Hentikan semua input kimia, baik dari pupuk pestisida, herbisida, dan yang kedua, buat zona penyangga. Ini penting, yaitu berupa pagar, agar lahan kita tidak terkontaminasi semprotan pestisida dari lahan tetangga. Yang ketiga, memperbaiki tanah, yaitu mulai memasukkan bahan organik sebanyak-banyaknya, pakai kompos atau pupuk kandang yang sudah matang. Pupuk hijau juga termasuk. Yang keempat, pengendalian hama (PHT). Mulai terapkan pengendalian hama terpadu ini, yaitu dengan cara memakai musuh alami atau pestisida nabati, bukan kimia loh ya. Selama masa konversi 2-3 tahun itu, produknya belum boleh dilabeli organik. Baru setelah lulus masa konversi, lahan itu resmi jadi lahan organik. Selanjutnya yaitu tentang organik di Indonesia dan IFOAM. Biar tidak semua orang bisa keenakan klaim organik, ada standarnya loh. Yang pertama, IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movement. Ini adalah payung organisasi organik di seluruh dunia. Jadi, IFOAM ini menetapkan 4 prinsip. Yang pertama, kesehatan, ekologi, keadilan, dan kepedulian. Ini adalah jiwa dari pertanian organik. Sementara organik di Indonesia, kita punya standar sendiri yang disebut SNI. Nah, standar SNI ini mengacu pada standar global IFOAM. Jika sebuah produk sudah lolos sertifikasi oleh lembaga sertifikasi organik, produk itu berhak mencantumkan logo organik Indonesia yang berwarna hijau putih itu loh. Dan yang terakhir, mungkinkah pertanian organik ini terjadi di Banyuwangi? Menurut saya sangat-sangat mungkin, dan potensinya itu besar. Kenapa? Alasan yang pertama, Banyuwangi adalah destinasi pariwisatanya yang kuat. Banyak hotel, restoran, kafe yang butuh pasokan bahan pangan sehat dan berkualitas tinggi. Turis baik lokal maupun asing semakin sadar akan makanan sehat. Dan yang kedua, kita sudah punya contoh suksesnya, yaitu kopi ijen berbentuk kopi Arabica. Banyak yang ditanam dengan prinsip organik di lereng gunung. Ini membuktikan alam kita mendukung produk hortikultura juga, seperti buah naga, beras, dan sayuran juga sangat potensial. Alasan ketiga, kita punya banyak petani dan akademisi seperti di kampus kita, yaitu Untak Banyuwangi, yang bisa menjadi motor penggerak edukasi. Dan tantangannya yaitu mengubah mindset petani dari yang instan ke proses, serta memastikan pasarnya menyerap hasil panen mereka dengan harga yang adil. Kesimpulannya, jadi pertanian organik ini bukan hanya soal tidak pakai kimia, tapi adalah sebuah sistem lengkap yang bicara soal kesehatan tanah, kelestarian lingkungan, dan keadilan bagi petani. Dan untuk Banyuwangi, pertanian organik ini bukan hanya mimpi, tapi sebuah peluang besar untuk meningkatkan ekonomi pariwisata sekaligus menjaga kelestarian alam kita. Itu saja penjelasan dari saya. Mungkin
Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.